bagikan sedikit ilmu pemberian Allah tentang kelapa unggul. Mudah-mudahan nanti siapa yang meniru akan mendapat kelapa yang sangat unggul, sangat ginjah, dan berbuah sangat lebat. Jadi di sini akan kita contohkan cara membuat atau menyediakan bibit itu supaya menjadi bibit yang sangat hebat atau bibit yang sangat unggul. Jadi pertama akan kita contohkan cara mencari bibit kelapa. Jadi bibit kelapa yang sangat unggul itu dengan ciri-ciri ini ada gambar cap. Ini ada gambar cap, di sini ada gambar cap. Ini pastikan dulu berbuat lebat. Sangat lebat soalnya bisa bergandeng-gandeng begini. Jadi dengan kelapa yang mau disemai itu dengan capnya ini makin banyak, ini bernama upat-upat. Upat-upat itu akan berbuah lebih cepat dari yang tidak upat-upat. Kira-kira ini 4 tahun atau 4 tahun setengah nanti sudah berbuah. Nah, ini caranya untuk mencapai buah yang sangat lebat itu, kita pertama harus usahakan ini kelapa ini bisa tumbuh dengan lembaga yang besar. Jadi dengan lembaga yang besar itu nanti batang kelapa itu akan menjadi besar dan buahnya sangat lebat. Jadi untuk membuat ini lembaga ini besar akan kita contohnya kan bagaimana cara membuat supaya ini bisa tumbuh dengan lebat. Jadi kita menyediakan beberapa alat, nanti saudara-saudara bisa mencontoh. Tapi sebelum kita lanjut, Desa Banyuadem Kecamatan Serumbung ini berada di 15 kilo dari puncak Gunung Merapi dan berada di 470 meter dari permukaan laut. Jadi di sini terkenal dengan kelapa-kelapa besar, kelapa-kelapa yang sangat mengandung minyak. Jadi kalau dibuat minyak atau dikerenceng itu 2 kelapa itu bisa menjadi 700 gram. Jadi di sini akan kita contohkan cara mengadakan atau bisa membuat lembaga ini menjadi besar. Jadi di sini akan minta tolong saudara kita untuk memangkas. Ini Pak Nur coba dicontohi dipangkas miring ya. Akan kita contohkan. Jadi satu lagi Pak Nur. Sekali lagi ya, nanti yang di bibit itu kelapa yang harus ada ininya, ada cap-capnya begini. Makin banyak capnya ini, kelapa ini makin cepat berbuah atau makin unggul. Pak Nur. Nah, seterusnya akan kita contohkan, Pak Nur mengambil meteran. Itu kelapa yang di bibit ini besarnya hampir 2 kali lipat dengan kelapa biasa. Jadi kalau kelapa besar itu berdiameter kira-kira berapa ini? 60 cm. Tapi akan kita perbandingkan diameter yang kecil itu berapa? Yang umum. Nah, yang umum. Kelapa yang umum itu hanya 46 cm. Jadi ini kelapa ini 46 cm, yang ini 61 cm. Jadi kita menanam yang unggul itu sudah akan selisih lebih besar. Jadi bisa kita bandingkan yang di bibit itu besarnya begini. Jadi kalau di Serumbung ini kelapa yang seperti ini harganya 4.700, tapi yang unggul ini bisa sampai 7.300 sampai 7.500. Nah, seterusnya akan kita lanjutkan cara membuat zat perangsang tumbuh. Ini Pak Nur dipegang airnya itu. Nah, saudara-saudara, ini merupakan zat perangsang tumbuh, jadi ini akan merupakan tahan panas atau bisa membuat akar itu sangat banyak. Dan ada satu lagi fungsi, itu ininya
bisa lebih tahan nanti, ininya bisa lebih tahan, bisa lebih tahan. Lalu ini merupakan zat perangsang tumbuh, yang dikhususkan untuk tanaman-tanaman berlembaga seperti kelapa sawit, seperti jambe, seperti salak, dan seperti kelapa. Jadi ini bisa berfungsi di tanaman palmse, atau palmse itu yang sejenis punya pelepah seperti salak, jambe, kelapa sawit, dan kelapa. Jadi ini zat ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu proses penumbuhan. Jadi di sini akan dipandu oleh saudara-saudara untuk membuat zat perangsang tumbuh ini supaya bisa cepat tumbuhnya bisa sangat besar. Nah, ini Pak Nur ini mengambil 1 genggam Pak Nur, 1 genggam. Ya, dilarutkan di sini, nah, dilarutkan supaya bisa sempurna larutnya. Nah, kalau sudah, ini Pak Nur dikasih 1 tutup. Nah, ini 1 tutup atau sekitar 10 cc 10 ml obat. Nah, 1 tutup. Jadi ini Pak Nuruddin mempraktekkan 2 liter air atau 3 liter 1 tutup, nanti diaduk sampai homogen. Setelah dikasih kocor ini, dikasih tempat yang gelap, diletakkan di tempat yang sangat gelap. Jadi Pak Nur bisa membawa di bawah pohon salak. Nah, ini gelap. Nah, yang 1 diambil Pak Nur. Jadi kelapa ini asal ditaruh di tempat yang gelap, meniru nanti diteduhkan ya. Nah, diteduhkan yang sangat gelap dan lembab. Itu akan 50% lebih baik dengan yang biasa. Jadi sudah kita jelaskan cara memangkas. Seterusnya akan kita jelaskan caranya setelah tumbuh. Itu akan mempunyai nilai plus, dijamin ini 4 tahun nanti berbuah. Nah, ini sama juga ini Pak Nur. Silahkan dicontohkan ini dengan lembaga yang sudah dibuat, ini akan begini hasilnya. Nah, ini akan menjadi kelapa yang sangat unggul. Ini kelapa hijau, ini yang di bawah Pak Nur, ini kelapa merah dengan ciri-ciri batangnya juga merah. Jadi saudara-saudara ini akan kita contohkan untuk mulibag supaya lembaga itu tidak bergerak, bisa besoknya itu tidak rontok atau tidak semplok atau tidak runtuh daunnya. Ini harus hati-hati benar, soalnya yang harus didisiplini ini cara pembuatan ini media ini harus dikasih rabuk sedikit. Ini kalau ada itu pupuknya pupuk dari kotoran kambing kalau ada, tapi kalau tidak ada ya seadanya. Ini coba Pak Nur itu dimasukkan. Jadi ini polybag ini berukuran 40. Jadi kelapa yang besar itu harus polybagnya 40. Nah, ini akan bisa masuk dengan baik. Yang berdiameter 40. Nah, ini nanti oleh rekan-rekan akan dicontohkan bagaimana cara menguruk. Nah, ini setelah diuruk nanti akar itu dipacu supaya tidak keluar dulu, supaya berputar-putar di dalam. Besok akan tumbuh akar lebih dari 10. Ini salah satu kelapa berdiameter 40. Ini yang sangat unggul dengan ciri-ciri ini kelapa itu akan ada seperti apa ini, benangnya itu ya, seperti benang. Jadi ciri-ciri kelapa yang bagus ini berbenang, ada benangnya. Jangan lupa ini daun pertama ini menutup ke kelapanya, akan sangat unggul. Coba Pak Nur ini dikasihkan contoh supaya bisa dipegang ke atas. Nah, ini salah satu kelapa yang nanti siap kira-kira 4 tahun ini sudah berbuah. Ini sudah diperlakukan seperti tadi, sudah dipasang tumbuh. Ini benar-benar menutup kelapanya. Dan satu lagi Pak Nur yang masih kecil, yang berdiameter 35 ini. Jadi kelapa yang berdiameter 35 sudah diperlakukan. Ini daunnya juga menutup ke sini pemirsa. Jadi nanti pemirsa bisa mempraktekkan supayanya bisa mendapat bibit yang betul-betul istimewa. Jadi di atas rata-rata atau di atas super. Jadi ini sudah cukup untuk contoh. Hanya ada sekitar 6 atau 7%, maksimum 15% itu kelapa yang daunnya bisa menutup
kelapanya. Jadi ini sangat unggul. Jadi ini hanya ada 13 di antara deretan ini. Hanya disambil di sini, tapi diambil dari mana-mana, dipilih yang benar-benar unggul, benar-benar kelapanya banyak dan buahnya itu besar dan tebal isinya. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya contohkan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita dan saudara-saudara pemirsa. Mudah-mudahan ilmu ini bisa diteruskan ke pemirsa yang lain dan bisa mendapatkan bibit yang sangat unggul.